Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana muhyil amwat wa mumitil ahya wa mudabbiri amril akhirati wal ula. Hakama wa amda wa agna wa abna wa adhaka wa abka wa amata wa ahya dil manzaril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma inna nashhadu annaka la syarika lak wa la nidda lak wa la misla lak wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasulik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama anzahum bihi wa karrama wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah ibadallah, inna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim uhilla lakum fihi at-ta'am wa hurima 'alaykum fihi as-siyam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra qala ta'ala alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah di kesempatan yang baik ini, di pagi yang cerah selepas kita melaksanakan salat Idul Fitri, seterusnya kita mendengarkan wasiat untuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terus hingga akhir hayat kita tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lain tidak bukan, semua adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah kujadikan jin dan manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, selanjutnya kita sampaikan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau kita mengetahui yang hak dan yang batil. Kita mengetahui apa arti iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat beribadah hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tanda cinta kita, marilah selepas kita berzikir kepada Allah, kita membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, untuk kita tetap terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, jadikanlah diri kita hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena dengan ketakwaan itulah sebaik-baik bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, kita menjalankan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ujung dari perintah itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian, kata Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pertanyaannya sekarang, apa tandanya orang yang muttaqin? Apa tandanya orang yang meraih kemenangan selepas dia melaksanakan ibadah Ramadan? Tadarusnya, iktikafnya, sedekahnya, infaknya, dan lain-lain ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan.
Pertanyaannya, apa tanda-tandanya? Ciri-cirinya Allah sudah gambarkan di dalam surat Al-Imran ayat 134 yang tadi sudah saya sampaikan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika kita diharapkan oleh Allah menjadi hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian Allah menjelaskan salah satunya cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang telah berpuasa, yang meraih kemenangan, kemudian mendapatkan predikat bertakwa. Salah satunya selepas dia melaksanakan ibadah Ramadan. Nanti masuk bulan Syawal dan seterusnya sampai Rajab, Sa'ban dan terus masuk Ramadan yang akan datang, dia tetap istiqomah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia bersedekah, dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang dan sempit. Mungkin ketika kita menjadi orang yang mempunyai harta dalam keadaan lapang tidak menjadi masalah kita bersedekah. Tetapi bagaimana ketika kita juga memerlukan sedekah itu? Kita juga memerlukan materi tersebut. Kita juga memerlukan bantuan orang-orang. Maka ketika kita berikan dalam keadaan sempit dan susah, itu tandanya kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin. Susah atau senang, dia tetap gemar bersedekah. Karena bersedekah tidak hanya dengan uang, kita bisa bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan pikiran, usulan yang baik untuk kemajuan agama kita. Bahkan yang sedikit pun senyum kepada saudara kita, tabassamu liwajhi akhika laka shadaqah. Oleh karenanya, orang-orang yang keluar dari Ramadan, yang sudah selesai menjalankan ibadah Ramadan, dia tetap gemar melaksanakan sedekah dia kepada orang-orang lain, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua tandanya atau ciri orang yang meraih kemenangan, salah satunya Allah sudah sebutkan, allazina yunfikuna fis sarra'i, yang pertama tadi. Yang kedua, wal kadzibina al-ghaidh, dia mampu menahan amarahnya. Ketika ada orang yang menzoliminya dia, menyakitinya dia tidak marah, dia akan tahan amarahnya. Mungkin kita analogikan seperti sebuah termos, bisa menyimpan air panas di dalam, tapi tidak kelihatan panasnya. Dia tidak marah, mungkin dalam hatinya marah, tapi dia tidak nampakkan kemarahannya. Orang tersebut adalah orang yang telah berhasil meraih kemenangan. Oleh karenanya, orang-orang yang meraih kemenangan dan predikat muttaqin, selain gemar bersedekah, dia juga mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dia akan menahan amarahnya, kemudian dia juga memaafkan kesalahan orang. Mungkin ketika kita punya salah, kita minta maaf berat karena gengsinya kita, tapi jauh lebih berat lagi memaafkan kesalahan orang. Padahal pada saat itu kita dalam keadaan menang, artinya kita tidak punya salah. Mungkin memaafkan itu berat. Oleh karenanya pahalanya pun jauh lebih luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri orang yang meraih kemenangan, yang ketika dia sudah menjalankan ibadah Ramadan, dia tetap gemar bersedekah, dia mampu menahan amarahnya, dan dia orang yang pemaaf, memaafkan kesalahan orang. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Jabir, dan hadis ini banyak-banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain. Hadis ini yang tadi saya sudah sampaikan dikeluarkan oleh sahabat Jabir, yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Tirmizi. Satu riwayat ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyampaikan khutbahnya pada hari raya Idul Fitri, pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam naik pada tangga yang pertama, baginda mengucap kata-kata amin. Kemudian naik di tangga yang kedua, baginda Rasul mengucap kata-kata amin. Dan naik tangga ketiga, baginda Rasul juga mengucapkan kata-kata amin. Ini hal baru bagi para sahabat. Selepas sholat Id, kemudian selepas turun baginda Rasul dan selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri,
dan khutbahnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi ketika engkau menyebut amin 3 kali? Para sahabat tidak mengetahui bahwa pada saat itu malaikat Jibril turun dan berdoa dan baginda Rasul mengaminkan. Bayangkan, malaikat yang berdoa kemudian yang mengaminkan baginda Rasul, tidak mungkin tidak untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasul naik pada tangga yang pertama, malaikat berdoa, sakiyun abdun, celakalah orang yang dia adraka Ramadan, melaksanakan ibadah Ramadan, walam yukfar lahu, tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal bulan Ramadan itu adalah awaluha rahmah. Bulan Ramadan 10 pertama itu penuh dengan kasih sayang. Wa ausatuha 10 yang kedua, 10 hari yang kedua adalah makfirah, penuh ampunan. Wa akhiruha itqum minan nar. Tetapi hamba itu dia tidak mendapatkan ampunan. Sungguh ironi sekali, bisa melaksanakan ibadah Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosanya. Oleh karenanya baginda Rasul sudah menjelaskan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala-pahala lain kecuali lapar dan haus saja. Pada saat Ramadan, di luar Ramadan dia tidak ada perbedaannya, artinya sama saja. Dia hanya junnah untuk benteng saja, seakan-akan dia mau dikatakan bahwa dia puasa. Padahalnya puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya kita tadi sudah mendengarkan ciri-cirinya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin? Itu pertanyaan yang serius untuk kita jawab. Oleh karenanya kalau mau lihat orang haji, apakah dia mabrur atau tidak, bisa kita lihat selepas dia berangkat haji. Selepas pergi berangkat haji, dia lebih taat lagi kepada Allah, dia lebih gemar lagi melaksanakan ibadah, tandanya dia termasuk haji mabrur. Bagaimana dengan haji? Dan bagaimana dengan puasa? Puasa juga demikian. Bisa kita lihat apakah dia termasuk hamba-hamba yang muttaqin, termasuk orang-orang yang dapat predikat kemenangan. Lihat selepas Ramadan, apakah dia masih gemar ke masjid, tadarusnya lagi bagus, iktikafnya, kemudian sedekahnya, infaknya lebih banyak. Kita bisa lihat selepas dia keluar dari bulan Ramadan. Mungkin sekarang kita bisa mengatakan kita termasuk, tetapi nanti lihat selepas Ramadan, apakah kita semakin gemar beribadah atau tidak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, yang selepas Ramadan kita tetap gemar beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Oleh karenanya para ulama mengajarkan kita untuk kunu rabbaniyin, jadilah hamba-hamba Allah, wala takunu ramadhaniyin, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau kita menjadi hamba Allah, mau Ramadan atau tidak, kita tetap beribadah kepada Allah. Tetapi ketika kita menjadi hamba Ramadan, kita hanya bagus di bulan Ramadan. Di bulan Syawalnya 6 hari di bulan Syawal kita tidak lagi puasa Senin Kemisnya, tidak lagi puasa Ayyamul Bid, tidak lagi puasa Nabi Daud tidak lagi, tadarusnya tidak lagi. Kita tidak termasuk orang-orang yang mabrur puasanya, tidak diterima pahala apa yang kita jalankan, termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril tadi. Sakiyun abdun, celaka hamba yang adraka Ramadan, yang mendapatkan bulan Ramadan, dia puasa sebulan penuh, walam yukfar lahu, tetapi tidak dimaafkan. Dan yang kedua ini yang bisa kita rasakan adalah sakiyun abdun, celaka seorang hamba adraka walidayhi, dia bisa hidup bersama orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satunya karena meninggal, walam yudkhilahul jannah, tetapi tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hidup bersama orang tuanya tetapi dia tidak masuk surga. Karena apa? Dia durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan orang tua yang melahirkan kita 9 bulan. Makanya filosofi Ramadan adalah Ramadan bulan yang ke-9. 9 itu tanda lahirnya ibu kita, 9, 10 hari golibnya. Melahirkan kita, mengandung, betapa pedih. Wahnan ala wahnin, bahkan Allah sudah menjelaskannya, payah di atas kepayahan.
Antara hidup dan mati melahirkan seorang anak. Ketika anak sudah besar, anaknya durhaka kepada orang tua. Ibu bapak bisa melahirkan 10 anak, bisa mendidik, bisa mengurus, tetapi 10 anak belum tentu bisa menjaga orang tua kita. Kita kufur nikmat, kita durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya baginda Rasul mengajarkan kita ketika kita jadi anak, biru abaakum, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Tabirukum abnaukum, maka kalian akan dihormati oleh anak kalian. Ketika kita jadi anak durhaka, maka anak kita nanti akan durhaka kepada kita, nauzubillah. Oleh karenanya ketika kita sekarang menjadi anak, berbuat baiklah kepada ibu bapak kita. Bahkan Uwais Al-Qarni pun sekalipun menggendong ibunya untuk umroh dari tempat lahirnya sampai ke Mekah, tidak bisa membayar jerih payah ibu kita yang melahirkan. Makanya seorang ibu ditanya, apakah ada rasa sakit ketika melahirkan? Melahirkan saja sudah sakit, apakah ada rasa sakit selepas itu? Seorang ibu akan menjawab, iya ada. Ketika anak yang aku lahirkan dia durhaka kepada aku, dia jauhkan aku, bahkan aku dilempar di tempat panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karenanya selepas kita sholat ini, kita bersimpuh kepada ibu kita. Kalau ibu kita masih ada, kita mohon ampun kepada ibu kita, kita minta ridho kita. Walaupun kita pendidikan kita tinggi, S1, S2, S3 dan seterusnya, tidak ada berkahnya hidup kita di dunia kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, ibu itu karomah. Berapapun kita berkali-kali pergi ke wali-wali Songo dan sebagainya, bukan berarti tidak boleh bagus-bagus, tetapi sesungguhnya karomah ada di rumah kita. Kita mohon ampun, kita minta doanya, kita minta ridhonya. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Wasutullah fi sutil walidain. Bencinya, derhakanya orang tua ada juga. Ketika kita benci kepada orang tua kita benci. Nah di situ marahnya orang tua, maka Allah juga marah kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, sakiyun abdun zukirta indahu. Kata malaikat Jibril, ketika ada seorang hamba diucapkan nama Nabi Muhammad, dia diam saja. Dia tidak mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walam yusolli alaihi. Kemudian Nabi Muhammad berkata dan menjawab amin. Jadi doa malaikat Jibril, sakiyun abdun adraka Ramadan, seorang hamba tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah karena dia tidak menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian Nabi mengucap amin. Yang kedua, seorang hamba dia celaka ketika menghadapi kehidupannya bersama orang tua, tetapi dia durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi Muhammad mengucap amin. Dan yang ketiga, celakalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia diam saja, termasuk orang yang pelit, orang yang bahil. Karena apa? Kita memerlukan syafaat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita banyak mengucap sholawat, itu tandanya sholawat itu akan kembali kepada diri kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat pun, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, tetap bersolawat, bukan melebih-lebihkan. Karena memang baginda Rasul adalah orang yang terbaik, makhluk yang terbaik. Allah yang maha memberi, Nabi Muhammad yang menerima. Bukan berarti kita melebih-lebihkan Nabi Muhammad seperti Tuhan, tidak. Tetap Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Tetapi dengan kita membaca sholawat, itu tandanya kita akan menjadi hamba-hamba yang satu muttaqin, yang kedua kita termasuk daripada umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kemudian pada masa kita akan berada di belakang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaatul uzma insyaallah. Jamaah sidang sholat Id yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri orang yang meraih kemenangan dan termasuk orang yang muttaqin. Kemudian satu lagi yang harus kita jalankan selepas ibadah puasa Ramadan ini, ada 5 nilai kebaikan yang tetap harus dilaksanakan. Satu adalah khaufullah, takut kita kepada Allah secara vertikal kepada Allah, dimanapun, kapanpun kita tetap terus beribadah kepada Allah. Kita kepada CCTV di masjid, di perusahaan, di kantor ada CCTV-nya. Padahal kita tahu bahwa CCTV Allah itu luar biasa.
akan mengetahui apapun, bahkan mafis sudur, apa yang ada dalam hati kita, Allah lebih mengetahui, lebih dari CCTV yang ada di dunia ini. Makanya satu, kita harus jaga takut kepada Allah. Kita teruskan sampai akhir hayat kita. Yang kedua, peduli sesama. Kita tidak hanya kepada Allah secara vertikal, tetapi secara horizontal. Kita harus bagus kepada manusia, baik-baik kepada saudara kita, kepada jiran kita, tetangga kita, saudara kita, kita baik. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada tetangga kita, tidak ada saudara kita. Semua ini saudara kita. Jangan permusuhan, berdamai-damailah, karena Islam adalah agama yang damai. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Coba kita lihat di bulan Ramadan, banyak kegiatan program-program masjid. Teruskan, ada lomba azan, lomba menghafal, lomba mewarnai, itu kita teruskan. Tidak hanya di bulan Ramadan, kita teruskan kegiatan itu. Iktikafnya, tadarusnya, sedekahnya. Kemudian yang keempat, silaturahim kebersamaan. Lihat, ketika buka puasa, para musafir dimanapun, kita tidak tanya Bapak dari mana. Selama dia mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Silakan Bapak, sama-sama kita buka puasa. Lihat kebersamaannya, kita teruskan kapanpun, dimanapun. Makanya DKM kalau boleh tidak hanya ketika bulan Ramadan saja membuat silaturahim seperti ini, tapi diteruskan di bulan-bulan yang akan datang. Dan yang terakhir, menghadiri majelis ilmu. Coba lihat, dalam bulan Ramadan banyak iktikaf, yang sebelum iktikaf kita mendengar tausiah dari guru-guru kita. Kemudian ada bedah buku, kita teruskan lagi pengajian-pengajian itu. Karena ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita akan dihadiri juga oleh para malaikat. Illa hafakumul malaika. Malaikat turut hadir, dan kita tidak bisa pulang kecuali Allah sudah ampuni dosa kita. Berapa banyak pahala-pahala kebaikannya kalau kita menghadiri majlis taklim, majlis ilmu. Ibu-ibu pengajian teruskan, tidak hanya di bulan Ramadan, teruskan tadarusnya. Kemarin tawakufan, sekarang buka lagi nanti insya Allah selepas awal sampai akhir hayat di kandung badan. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wa matadri nafsun madza taksibu godan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita tidak tahu kapan kita, di mana kita meninggal. Oleh karenanya kita bayangkan seakan-akan hari ini adalah Idul Fitri yang terakhir. Makanya kita berharap semoga Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi di Ramadan yang akan datang, insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rabbi anfi man jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil qurar wa sallim tasliman amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa lazimus shalah ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsalan wa ta'liman. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita dengan ikhlas menundukkan kepala, kita memohon kepada Allah, menadah tangan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, terlebih lagi dosa orang tua kita. Semoga orang tua kita yang telah kembali ke rahmatullah, guru-guru ngaji kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya. Dan apabila orang tua kita masih ada, kita doakan semoga panjang umur, berkah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'a wal rafida wal musyrikin wa damir a'da'aka din wa
waj'al Allahumma wilayatana fi man khafak wattaqah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kemarin ya Allah Ramadan yang Kau terima, dan kami menjadi hamba yang muttaqin, yang termasuk meraih kemenangan, yang selalu menjalankan perintah-Mu ya Allah, yang menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba yang gemar bersedekah ya Allah, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian ya Allah, jadikanlah hamba-hamba yang selalu bisa menahan amarah hamba ya Allah, tidak melukai orang dan menzolimi orang, dan selalu berdamai kepada siapapun. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang pemaaf ya Allah, bisa memaafkan siapapun yang menyakiti, walaupun itu sakit kami rasakan ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang luar biasa, ketika kita dapat diberikan kita kesehatan, kita kembalikan lagi kesehatan itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa hamba. Ketika jadi anak, hamba banyak salah kepada orang tua hamba ya Allah. Orang tua hamba sudah melahirkan, mengandung 9 bulan sebelumnya, payah, letih, memberi nafkah, memberi makan, menyuapi hamba hingga besar, mengajarkan kami pengajian, memberikan ilmu sehingga kami mengetahui beribadah kepada-Mu ya Allah. Betapa besar pahala ibu hamba, orang tua hamba ya Allah. Tidak bisa kami membalasnya ya Allah, kecuali maghfirah-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah hamba yang selalu bersyukur. Semoga anak-anak hamba juga mengikuti jejak langkah hamba. Ketika hamba jadi anak, hamba berbakti kepada orang tua, dan anak-anak hamba juga ketika hamba sudah kembali ke rahmatullah, mereka mendoakan selepas sholat fardu mereka, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa orang tua hamba ya Allah. Guru-guru ngaji hamba ya Allah, hamba mengetahui alif, bata dan seterusnya, bisa membaca Quran. Selain orang tua yang menyuruh hamba untuk mengaji, dan guru-guru ngaji hamba itulah yang mengajarkan kami pelajaran Al-Quran ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ketika hari ini mereka pun masih ada, berikanlah keberkahan hidup, kesehatan ya Allah. Akhirkan hayatnya, dan kita semua dalam keadaan husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa hamba dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan sholat, dalam keadaan takut kepadamu ya Allah. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Jauhkanlah hamba dari akhir kehidupan hamba dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Na'udzubillah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, semoga puasa hari ini, tahun ini Engkau kabulkan, sehingga hamba menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang meraih kemenangan, dan berilah izin dan kesehatan hamba untuk menggapai Ramadan yang akan datang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum khatib mengakhiri dengan salam, izinkan khatib Al-Fakir memohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.